Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang mulia segenap Dewan Juri beserta para rekan seperjuangan yang mengikuti kompetisi dakwah ekonomi syariah yang diadakan oleh Bank Indonesia. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Gaya hidup halal adalah salah satu poin paling penting dalam suatu kehidupan. Karena ketika kita mengupayakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, insya Allah hidup kita akan menjadi berkah di dunia maupun di akhirat. Gaya hidup halal tidak hanya cukup dengan apa yang kita makan, namun juga bagaimana cara kita memperolehnya. Begitu juga dengan sikap kita dalam keseharian, seperti bagaimana cara kita bermuamalah kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk hidup, dan kepada alam semesta, kepada alam sekitar. Hidup, saya berikan satu contoh gaya hidup yang halal, yang berkaitan dengan makan dari makanan yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah. Wahai sekalian manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagimu. Begitu juga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Dua hadis di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal dan baik. Tidak cukup hanya makanan yang halal, tetapi makanan yang baik juga. Baik di sini dalam artian adalah baik, yakni bergizi, sehat, dan bermanfaat untuk tubuh kita, sehingga kita dapat mudah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa yang kita makan akan berpengaruh kepada tubuh jasmani kita. Jika kita mendapatkannya dengan cara yang halal, maka akan melahirkan sifat-sifat yang baik dan karakter dan akhlak yang baik pula. Namun sebaliknya, apabila cara kita menghasilkan apa yang kita makan itu dengan cara yang haram, seperti dengan cara mencuri atau dengan cara menipu orang lain, maka akan melahirkan sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang buruk, seperti tomak, rakus, dan pendendam, yang jelasnya menjadikan hidup tidak berkah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin Juz 2, beliau mengungkapkan bahwa
sikap waro atau sikap kehati-hatian itu dibagi menjadi 4 item. Yang pertama adalah waro'ul udul. Tingkatan yang pertama ini adalah kehati-hatian di mana manusia menjauhi makanan karena makanan itu jelas-jelas haramnya. Contohnya bangkai, kemudian makanan yang hasil curian, itu jelas-jelas bangkai. Akan tetapi jika dia menganggap sesuatu itu sesuatu yang halal, yang tidak haram, maka gaskan. Tingkatan yang kedua adalah wara'us sholihin, yakni kehati-hatiannya orang yang soleh, di mana seorang muslim menjauhi makanan yang syubhat, yakni makanan-makanan yang belum tentu jelas asal usulnya. Kemudian yang ketiga adalah waro'ul muttaqin, yakni ketika seseorang menjauhi makanan itu takut akan melakukan kemaksiatan. Contohnya dia mengurangi porsi makan agar tidak malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang keempat atau tingkatan yang terakhir adalah wara'us shadiqin, yakni orang yang sangat berhati-hati. Di sini tingkatan yang paling tinggi, yakni di mana seorang menjauhi makanan itu ketika dalam proses pencariannya atau dalam proses pembuatannya itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala, seperti memasak dengan kebencian atau dengan amarah dan lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu cukup sekian pidato yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.